Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raisya Nadinda Ardisya Putri dengan NIM 24136023. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan overlay yang kedua yaitu dengan pendekatan kuantitatif berjenjang dan pendekatan kuantitatif berjenjang bertimbang. Yang pertama itu adalah pendekatan kuantitatif berjenjang, itu adalah metode analisis yang menggabungkan beberapa variabel dengan cara memberikan skor pada setiap kelas variabelnya, kemudian variabelnya tersebut dijumlahkan untuk memperoleh nilai totalnya. Nah, prosesnya ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari penilaian masing-masing variabel seperti lereng, produktivitas, erosi, dan batuan, lalu hasilnya akan di-overlay untuk menentukan tingkat kesesuaian di suatu wilayah tersebut. Lalu yang kedua itu adalah pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang. Nah, ini merupakan metode dari sebelumnya, pengembangan metode dari sebelumnya, di mana setiap variabel itu nggak hanya diberi skor, tapi juga diberi bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya masing-masing. Kemudian skor tiap variabelnya itu dikalikan dengan bobotnya terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai akhir. Baiklah, langsung saja masuk ke video tutorialnya. Nah, yang pertama ini sudah ada data kuantitatif berjenjang yang sudah diberikan, yaitu ada data batu, eros, lereng, dan produktivitas. Nah, yang pertama di sini saya akan mencoba yang batu terlebih dahulu dengan cara diklik, diklik kanan yang bagian batu, open atribut tabel, lalu di sini kita add field. Nah, namanya ini diberikan skor batu. Tipenya itu adalah short integer dan presisnya itu satu, lalu oke. Nah, di sini sudah terlihat, sudah kita add field tadi. Lalu selanjutnya kita select by attribute, pilih bebatuan sama dengan getnya itu banyak. Lalu oke. Selanjutnya kita klik kanan, klik kalkulator. Untuk bebatuan yang banyak kita kasih nilai satu. Lalu oke. Jika sudah, kita pilih yang kedua, kita select by atribut lagi. Pilih bebatuan. Getnya sedang. Lalu oke. Dan ke kalkulator. Untuk skor sedang, itu nilainya 2. Selanjutnya yang ketiga, kita select by atribut lagi. Pilih bebatuan sama dengan getnya get, lalu klik kanan, klik kalkulator,
Dan skor untuk sedikit ini kita kasih nilainya 3. Nah, udah seperti ini. Lalu kita close. Lalu kita akan kasih skor Eros. Dengan cara kita klik kanan, open attribute, lalu advert. Namanya kita tulis skor erosi, skor erosi dan ininya tipenya short integer dan precisionnya kita kasih 1. Lalu oke. Sudah ada tabelnya. Lalu kita select by attribute, pilih keterangan eros sama dengan gapnya kita pilih ringan. Asal kita pilih berat yang pertama, yang paling atas. Lalu kita apply, klik kanan, ke kalkulator. Untuk bagian berat ini kita kasih nilainya 2. Lalu oke. Lalu select by attribute, keterangan eros sama dengan gapnya ringan. Lalu apply. Untuk skor ringan ini kita kasih nilainya 4. Lalu select by attribute lagi. Ini keterangan eros sama dengan gapnya itu sangat berat. Lalu apply. Klik kalkulator. Untuk sangat berat itu nilainya 1. Dan oke. Lalu select by attribute lagi. Keterangan eros sama dengan get unique-nya yang paling bawah sedang. Untuk sedang itu kita kasih nilainya 3. 3. Oke. Nah, ini untuk skor dari erosi. Close. Selanjutnya di sini saya akan kasih nilai untuk skor lereng. Klik kanan bagian lereng, open attribute, add file. Kita kasih namanya skor lereng. Tipenya short, precisionnya itu 1. Dan oke. Nah, sudah muncul tabelnya. Lalu kita select by attribute, pilih keterangan lereng, sama dengan gapnya itu yang pertama agak curam 15-25%. Kita blok kalkulator. Untuk yang keterangan agak curam 15-25 itu kita kasih skornya itu 3. Oke, sudah terlihat. Lalu select by attribute lagi. Keterangan lereng sama dengan curam 26 sampai 40.
Klik kanan. Untuk skor agak curam 26 sampai 40 ini dikasih nilai 2. Oke. Saya lihat by atribut lagi. Keterangan lereng sama dengan datar 0 sampai 8. Kita apply. Untuk skor 0 sampai 8 datar itu kita kasih nilai 5. Lalu saya lihat di atribut lagi dengan landai 8 sampai 15. Nah, landai 8 sampai 15 ini kita kasih skornya itu 4. 4. Lalu select by atribut lagi yang terakhir. Pilih keterangan lereng sama dengan gapnya itu sangat curam, lebih besar dari 40%. Itu kita klik kanan lagi ke kalkulator. Untuk sangat curam lebih dari 40% itu skornya 1. Oke. Nah, jadi ini adalah hasil dari skor lereng. Selanjutnya, skor produktivitas. Klik kanan, open atribut tabel, add field. Kita kasih namanya skor prod. Untuk skor prod ini tipenya short integer dan precisionnya itu 1 juga. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita select by attribute. Di select by attribute ini, yang pertama pilih keterangan prod sama dengan gapnya ini yang paling atas rendah, lalu apply. Untuk skor prod yang bagian rendah itu kita kasih skornya 2. Nah, lanjut select by attribute, keterangan prod sama dengan dan untuk sangat rendah itu kita kasih skornya 1. Lalu select by attribut lagi, pilih keterangan prod sama dengan gapnya itu sangat tinggi, itu kita kasih skornya 5. Oke. Lalu select by atribut lagi, pilih keterangan prod sama dengan sekarang sedang. Untuk sedang itu skornya 3. Kita klik kanan ke kalkulator, tulis 3. Lalu yang terakhir select by atribut lagi, pilih keterangan prod sama dengan get unique-nya kita pilih tinggi. Untuk tinggi itu kita akan kasih skor nilainya 4.
Jika jika sudah diberikan nilai semuanya, selanjutnya kita akan melakukan intersect. Intersectnya dengan cara kita klik geoprocessing, pilih intersect. Nah, di sini kita akan masukkan semua data yang sudah kita kasih nilai tadi. Oke. Jika sudah keluar hasil intersect-nya, kita klik kanan di bagian intersect, lalu open attribute, dan advert lagi. Dan di advert ini kita kasih namanya skor total. Skor total untuk tipenya string integer dan precisionnya kita kasih nilai 10. Lalu oke. Nah, jika sudah, untuk skor total ini adalah skor lereng ditambah skor produktivitas, ditambah skor erosi, dan ditambah skor batuan. Lalu kita blok bagian skor totalnya tadi, pilih flat kalkulator. Nah, di bagian flat kalkulator ini kita pilih skor batu, pilih skor batu, ditambah ditambah skor erosi, ditambah skor prot, ditambah skor lereng. Kita klik OK. Jadi ini sudah muncul. Ini hasil dari perjumlahannya. Jika sudah selesai, sudah terlihat hasil skornya, kemudian di advert kembali, advert kembali lalu ditulis namanya kesesuaian. Dan untuk tipe kesesuaian ini kita pilih tipenya teks dan precisionnya 50. Oke.
Sini kita blok bagian skor totalnya tadi. Jika sudah di blok skor totalnya, pilih kita akan ngurutin dia dari yang paling kecil sampai yang ke paling terbesar dengan cara satu satu. Nah, jadi yang paling jadi yang paling kecilnya itu 7 dan yang paling besarnya itu adalah 17. Kemudian kita akan bagi mereka ke dalam 3 kelas. Itu bisa berarti 7 sampai 10 itu kategorinya tidak sesuai. 11 sampai 14 itu kategorinya sesuai dan 15 sampai 17 itu kategorinya sangat sesuai. Yang pertama, kita select by attribute. Sini, pilih skor total. Jika tidak punya skor total, kita bikin kecil kecil dari 11, lalu dari 11 lalu apply. Kecil dari 11 lalu apply. Nah, ini tuh kategorinya kalau kecil dari 11 berarti tidak sesuai. Kita ketik tidak sesuai dengan cara klik kanan, klik kalkulator. Terus tidak sesuai. Nah, ini ini kecil dari 11 berarti itu tidak sesuai. Lalu kita select by attribute lagi, pilih skor total. Skor total besar besar dari 10 n skor total lagi kecil dari 15. Kecil dari 15. Lalu di apply. Udah terblok. Untuk yang ini kita pilih kategori berarti sesuai. Klik kanan. Udah terubah. Lalu yang terakhir kita select by attribute lagi. Yang terakhir ini sangat sesuai. Untuk select by attribute-nya kita pilih skor total. Lalu lebih besar dari 14. Lalu apply. Lebih besar dari 14 berarti 15. 15. Lalu klik kanan ke kalkulator. Tulis. Ketik sangat. Oke. Sudah berubah. Nah, jadi ini adalah untuk kelas kesesuaiannya. Kemudian kita close dan bakalan kita di solve dengan cara klik geoprocessing. Di solve. Kita input yang intersect yang sudah kita rubah kesesuaiannya tadi.
Lalu untuk di solvernya opsional ini kita pilih skor total dan kelas kesesuaian. Oke. Jadi hasil di solve-nya ini bisa kita munculkan dengan cara kita klik bagian di solve, properties, pilih simbologi, kategoris. Nah, untuk value fieldnya ini kita pilih kesesuaian. Untuk sangat sesuai itu warna hijau, sesuai warna kuning, dan tidak sesuai itu warna merah. Nah, jadi hasilnya seperti ini untuk hasil di solve-nya tadi. Sementara untuk pendekatan, kan tadi ada dua ya, pendekatan kuantitatif berjenjang dengan pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang. Nah, yang sudah diselesaikan ini pendekatan kuantitatif berjenjang, selanjutnya masuk ke pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang. Ini di bagian intersect bisa kita tambahkan open attribute-nya. Di bagian intersect ini bisa kita tambahkan open attribute-nya. Dengan cara kita add field lagi, namanya tulis tertimbang dengan tipenya short integer tetap dan precision-nya itu kita bikin 10. Lalu oke. Nah, jika sudah kita blok bagian tertimbang ini, kita klik kanan, Fluid Calculator. Rumus untuk tertimbang ini itu skor lereng, skor skor lereng, skor lereng itu kita kalikan dengan 3, 3 ditambah skor batu. Skor batu itu kita kalikan 2, lalu ditambah dengan skor prot, ditambah dengan skor erosi. Skor erosi. Skor erosi, lalu oke. Nah, di sini sudah muncul untuk tertimbangnya. Lalu kemudian kita add fact lagi dengan kita tulis kesesuaian. Kesesuaian. Nah, untuk kesesuaian ini kita pilih teksnya itu, kita pilih tipenya tuh teks dan length-nya, fact properties-nya tuh length dan 50. Lalu oke. Sudah muncul tabelnya. Untuk kesesuaian ini hmm, di bagian tertimbang, coba kita blok. Bagian tertimbang. Di bagian tertimbang ini kita blok, lalu kita sort ascending biar dia berurutan. Dari yang paling kecil itu 11 dan yang paling tinggi itu 30. Nah, 11 sampai 30. 30 dan 11. Nah, jika sudah kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling terbesar, kemudian tig- kita bagi 3 kelas lagi untuk sangat sesuai itu 25 sampai 30 dan kategori sesuai itu 18 sampai 24. Lalu untuk kategori tidak sesuai itu 11 sampai 17.
Di sini kita akan select by attribute. Select by attribute. Lalu di sini kita pilih tertimbang. Nih, tertimbang di bagian kesesuaiannya. Lalu kecil dari 18. Dari 18. Lalu kita play aja. Ini kecil dari 18. Lalu pilih Flat Calculator. Dan kita tulis tidak sesuai. Oke. Ini sudah tertulis di bawah 18. Itu 11 sampai 17. Lalu selanjutnya select by attribute lagi. Di bagian select atribut yang kedua, itu kita pilih lagi tertimbang. Tertimbang berarti lebih besar dari eh kecil kecil dari 25. Kecil dari 25. Kecil dari 25. 11, 17, 18. Tertimbang tadi sama 17. 11. Kita pilih tertimbang lalu lebih besar dari 17. Lebih besar dari 17. N tertimbang lebih kecil dari 25. Kecil dari 25. Oke. Berarti 18 sampai 24. Ini kita klik kanan, set kalkulator, dan kategorinya berarti sesuai. Oke, sudah terubah. Lalu yang terakhir, kita select by attribute lagi. Nah, untuk yang terakhir ini kita pilih juga sama, tertimbang, lalu lebih besar dari 24. Besar dari 24, ini berarti 25 sampai 30. 25 sampai 30. Lebih besar daripada 24. Nah, kita klik lagi, klik kalkulator, dan sini sangat sesuai. Oke, ini sudah terubah. 25 sampai 30 sangat sesuai. Lalu kita close. Lalu kita akan di-solve kembali game processing, di-solve. Dan di solve-nya ini pilih inputnya tetap masukin intercept.
Untuk di solvent opsional ini kita pilih tertimbang dan kesesuaian. Oke, kan kita tunggu hasilnya. Untuk memunculkan kita klik kanan, properties, simbologi, kategoris. Ini kesesuaian dan warna hijau, tua itu sangat sesuai, kuning sesuai, dan merah tidak sesuai. Jadi ini adalah hasil dari pendekatan kuantitatif berjenjang ini, dan ini adalah hasil dari pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.